Salam, salam Injili. Perkenalkan, nama saya Andrianus Nimet. Saya sekolah di STT AGS Mission Jakarta. Saya mengambil jurusan prodi teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah saya, yaitu yang berjudul Tubuh Yesus. Kita lihat dulu terlebih dahulu dari latar belakangnya, yaitu Yesus Kristus menjelma menjadi manusia merupakan kejadian yang sangat dikagumi oleh kaum Nasrani pada umumnya. Penjelmaan ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada manusia yang seharusnya sudah binasa oleh karena dosa yang dilakukan manusia itu sendiri. Allah menjadi manusia untuk mengukuhkan janji-janji Allah yang telah diberikan kepada para leluhur Israel, serta untuk memajukan kemurahan kepada orang-orang bukan Yahudi. Roma 15 ayat 8 sampai. Nah, yang pertama kita akan lihat kelahiran Yesus. Yesus lahir dari rahim manusia. Namun kehadirannya di bumi ini melalui proses, yaitu kelahiran dari manusia. Hanya itu salah satu jalan yang bisa dilakukan Allah untuk menyatakan dirinya. Lanjut. Ia lahir secara manusia. Injil Lukas sudah menguraikan jauh lebih lengkap mengenai fakta kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 20 dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini Yesus lahir dari seorang manusia. Sudah tentu dia mengambil wujud seperti, dia mengambil sifat bahkan tubuh seperti manusia pada umumnya. Nah, di sini kita akan lihat yang kedua, yaitu memiliki unsur manusia. Kristus memiliki tubuh jasmani, jelas dari ayat-ayat yang berbunyi mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Matius 26 ayat 1 sampai 12. Tetapi yang sebenarnya maksud dari sini yaitu mencurahkan tubuh, yaitu bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Yohanes 2 ayat 21. Dalam hal ini bukan saja Kristus memiliki tubuh manusiawi yang fisik, ia juga memiliki unsur dan sifat manusia lainnya. Nah, Yesus tumbuh dan berkembang. Yesus berkembang secara normal sebagaimana halnya oleh manusia. Oleh karena itu dia dikatakan dalam Alkitab bahwa ia bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bisa dilihat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Nah, perkembangan fisik dan mental Kristus ini tidak disebabkan bukan karena sifat ilahinya, tetapi sifat manusia, dan dia bertumbuh diakibatkan oleh hukum-hukum pertumbuhan manusia yang normal. Yang keempat, di sini kita bisa lihat Yesus sebagai manusia juga merasa kelelahan, mengalami kelelahan sama seperti hal manusia pada umumnya. Ya, Matius 4 ayat 2, ayat ini menjelaskan bahwa pada waktu Yesus selesai berpuasa maka lapar lainnya. Jadi Yesus sebagai dia mengambil tubuh manusia, dia ikut merasakan apa yang dirasakan manusia. Seperti waktu dia dicobai di padang gurun, di situ dia berkata pada waktu ia berpuasa selama 40 hari, dia di situ ayat itu mengatakan bahwa dia lapar. Jadi jelas di dalam Matius pasal 4 ayat 2. Nah, berdasar di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 juga di situ dikatakan aku haus. Yesus juga merasakan haus. Sebagai manusia dia juga merasakan haus. Bahkan dia memiliki tubuh seperti manusia lain, sehingga dia juga membutuhkan peristirahatan. Bisa dilihat dalam Matius pasal 8 ayat 24. Nah, Yesus merasakan kesakitan, merasakan sakit, sama seperti hal manusia. Mempunyai daging juga merasakan sakit. Nah, di sini kita bisa lihat dalam Matius 27 ayat 46, di situ dikatakan pada waktu Yesus berseru, Eli Eli lama sabatani. Nah, bahasa Aram ini berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dalam hal ini kata berseru di sini diterjemahkan dari kata kerja bahasa Yunani
anabuao, artinya berteriak atau berseru dengan sekuat tenaga. Nah, dalam hal ini Yesus ikut merasakan betapa beratnya penderitaan dan siksaan yang dia alami di kayu salib. Nah, sebagai kesimpulan pada pemaparan makalah saya hari ini, yaitu Yesus lahir seperti manusia lain. Dia memiliki tubuh seperti manusia lain, juga merasa lapar, haus, dan mengambil serta seperti manusia yang biasa seperti kita. Nah, di sini perkembangan fisik dan mental Kristus seperti yang sudah saya jelaskan disebabkan oleh pertumbuhan dari manusia seperti manusia normal. Nah, oleh sebab itu Yesus tetapi Yesus di dalam manusia dia tidak berbuat dosa. Hanya saja kalau jika dia ingin berbuat dosa maka dia lakukan. Tetapi dalam konteks karya penebusan maka Yesus yang awalnya tidak berdosa dia menjadi berdosa karena dia menanggung dosa umat manusia. Nah, sekian presentasi makalah saya pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.